hari ini kita melihat salah satu yang sering dipukuli justru Bapak Presiden kita. Tapi faktanya, atas semua hantaman, ternyata pemimpin kita bisa eksis dan berprestasi untuk bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya muliakan, yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, yang kami semua berharap setelah purna bakti tetap membimbing rakyat Indonesia. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan dan kemanfaatan. Amin. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Menteri Bahlil Lahadalia, salah satu menteri terbaik dan terunik di Kabinet Indonesia Maju. Tentunya beserta istri. Karena saya meyakini keberhasilan seorang Pak Bahlil tentunya berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Tapi percayalah Ibu, Pak Bahlil ini prinsipnya seperti saya. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Para Menteri SDM terdahulu, Pak Jonan, Pak Chandra, dan semuanya yang saya hormati. Saya nggak akan tahu siapa Pak Bahlil. Saya hanya menambahkan 2 hari yang lalu saya ceramah di hadapan Presiden. Saya sampaikan karakter bangsa Indonesia hari ini lebih banyak seperti wasit sepak bola. Apa itu? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Dan yang paling celaka karakternya adalah seperti wasit tinju. Ada orang berpelukan dipisah, ada orang pukul-pukulan justru dibiarkan. Termasuk hari ini kita melihat salah satu yang sering dipukuli justru Bapak Presiden kita. Tapi faktanya, atas semua hantaman, ternyata pemimpin kita bisa eksis dan berprestasi untuk bangsa ini. Saya belajar satu hal dari Bapak Jokowi. Apa yang saya pelajari? Persoalan mentalitas, Pak. Mentalitas bangsa. Bapak Ibu yang saya muliakan, hewan yang paling besar itu gajah. Tetapi faktanya gajah tidak bisa menjadi raja hutan. Hewan yang paling tinggi itu jerapah. Tapi faktanya jerapah juga tidak bisa menjadi raja hutan. Hewan yang larinya paling cepat itu adalah citah. Tapi ternyata citah juga tidak bisa menjadi raja hutan. Justru yang menjadi raja hutan adalah singa. Padahal singa badannya lebih kecil dibandingkan gajah. Singa badannya lebih pendek dibandingkan jerapah dan larinya tidak sekencang citah. Pertanyaannya, kenapa singa yang menjadi raja hutan? Jawabannya adalah mentalitas. Singa ketika melihat gajah yang dilihat adalah makanan. Singa berhasil mereduksi keberadaan gajah hanya sebatas makan siang. Semakin besar gajah dilihatnya, semakin besar dan stok makan siangnya. Dan itu ada Pak Jokowi, Pak. Rusia sama Ukraina perang, mentalitas muncul, Pak. Presiden Jokowi berani datang ke Rusia, berani datang ke Ukraina. Itu adalah persoalan mentalitas. Makanya kalau kemudian setelah 10 tahun beliau menjabat dengan segala prestasinya, saya meyakini orang sukses 20% karena kecerdasan, tapi 80% karena mentalitas. Dan itu dibuktikan oleh pemimpin-pemimpin kita. Maka kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan Pak Jokowi panjang umur. Yang beliau ketika kemarin datang ke pondok saya tanya, Bapak besok kalau sudah pensiun mau kemana Bapak? Beliau jawab, saya pengen istirahat tidur 2 minggu di Solo Gus. Mudah-mudahan Bapak sehat. Saya sangat belajar Pak. Setiap kali hinaan ke Pak Jokowi saya ingat, kalau Anda posting di medsos, pertanyaan saya, lebih banyak like-nya apa komentarnya Pak? Ternyata jawabannya lebih banyak like-nya. Dan itu adalah ilmunya Pak Jokowi. Kenapa lebih banyak like-nya dibandingkan komentarnya? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Untuk itu Bapak Ibu, di hari ulang tahun SDM ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke depan bangsa ini bisa lebih baik. Amin Allahumma amin. Untuk yang beragama Islam, mari berdoa bersama saya. Yang beragama lain silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha indah. Wahai keindahan yang menciptakan sendiri segala yang indah. Wahai pencipta yang melimpahkan sendiri segala anugerah. Wahai maha pemurah yang telah menganugerahi kami negeri yang sangat indah dan bangsa yang menyukai keindahan. Ya Allah, yang telah memberi kami kemerdekaan yang indah, demi nama-nama agungmu yang maha indah, demi sifat-sifat sucimu yang maha indah, demi ciptaan-ciptaanmu yang serba indah, anugerahkanlah kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bangsa kami kepekaan menangkap dan mensyukuri keindahan anugerahmu, keindahan merdeka dan kemerdekaan, keindahan hidup dan kehidupan, keindahan manusia dan kemanusiaan, keindahan kerja dan pekerjaan, keindahan sederhana dan kesederhanaan, keindahan kasih sayang dan saling menyayang, keindahan kebijaksanaan dan keadilan, keindahan rasa malu dan tahu diri, keindahan hak dan kerendahan hati, keindahan tanggung jawab dan harga diri. Anugerahkanlah kami ya Allah, pemimpin-pemimpin kami dan bangsa kami, kemampuan mensyukuri nikmat anugerahmu dalam sikap-sikap indah yang kau ridhoi. Selamatkanlah jiwa-jiwa kami dari noda-noda yang mencoreng keindahan martabat kami. Pimpinlah kami, pemimpin-pemimpin kami dan bangsa kami ke jalan yang indah, menuju cita-cita indah kemerdekaan kami. Kuatkanlah lahir batin kami untuk melawan godaan keindahan-keindahan imitasi yang menyeret diri-diri kami dari keindahan sejati, kemanusiaan dan kemerdekaan kami. Merdekakanlah kami ya Allah dari belenggu penjajahan apa saja selain penjajahanmu ya Allah, termasuk penjajahan diri kami sendiri. Kokohkanlah jiwa raga kami untuk menjaga keindahan negeri ini. Ya Malikal Mulki, ya Allah yang maha kuasa dan maha perkasa. Ya Allah, ya Tuhan yang maha menyantukan, hindarkanlah kami dari permusuhan dan perpecahan. Jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan. Masukkan kami dalam pemeliharaanmu yang tak terlenakan, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan untuk membawa Indonesia maju. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Presiden dan para tamu undangan yang saya muliakan, satu kalimat yang pernah disampaikan oleh Bapak Jokowi yang bisa kita jadikan renungan, Beliau menyampaikan, memang baik menjadi orang yang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Dan yang terpenting adalah jadilah orang penting yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.